Salam sejahtera untuk Pak Aris. Perkenalkan, saya Caroline Angelia, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan nomor 3 dari soal-soal yang diberikan. Jadi, soal nomor 3 adalah untuk memilih salah satu layanan atau service dan menjelaskan dari sisi server side. Layanan yang saya pilih di sini adalah layanan untuk mengedit data menu makanan. Kegunaan dari layanan ini adalah untuk eh, mengedit data-data yang sudah pernah diinput sebelumnya, utamanya data-data makanan, sehingga jika ada kesalahan atau terjadi perubahan di masa depan, user tidak perlu melakukan penghapusan lalu input baru, tetapi bisa langsung mengedit dari data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, layanan ini juga adalah bagian dari toleransi terhadap human error, karena kita paham bahwa manusia memang akan selalu melakukan kesalahan. Saya juga akan menjelaskan mengenai sedikit mengenai alur dari layanan ini. Jadi, layanan ini dimulai dengan mendapat input-input data menu yang terbaru atau yang sudah benar dari user. Dan kemudian sistem akan mengecek apakah ada gambar lama dan gambar baru. Maksudnya gambar lama adalah gambar yang sudah pernah diupload sebelumnya yang sudah tersimpan di database ini, dan gambar baru adalah gambar yang didapat dari input baru ini. Jika ternyata ada, maka akan dilakukan penghapusan gambar. Jika tidak, maka akan lanjut ke pengecekan berikutnya. Pengecekan berikutnya hanya akan mengecek apakah terdapat gambar baru dari gambar yang ada di input ini. Nah, kenapa? Karena di sini sistem akan berasumsi jika tidak ada gambar baru yang diupload, maka gambar lama tidak akan digantikan. Karena di sini satu menu hanya bisa mengakomodasi satu gambar. Jadi kalau tidak ada upload gambar baru, maka gambar lama akan tetap digunakan. Itu juga alasan kenapa sebelumnya pengecekan harus dilakukan untuk kedua gambar sebelum melakukan penghapusan. Nah, kemudian ternyata jika ada gambar baru, maka akan dilakukan update data termasuk data gambar, karena data gambarnya juga digantikan dengan yang baru. Sementara jika ternyata tidak ada gambar baru, maka yang dilakukan update data adalah semua data kecuali data gambar, karena data gambar akan tetap menggunakan data yang lama saja. Kemudian setelah melakukan pengupdatean di database menu, menu makanan maksudnya, sistem akan melakukan pengupdatean di database bahan baku. Jadi database bahan baku ini database yang masih berkaitan juga dengan database menu. Setiap menu ini akan terdiri dari beberapa bahan baku, dan itu akan disimpan di database bahan baku. Sistem akan menghapus dulu data-data lama dari bahan baku yang ada. Setelah dilakukan penghapusan, akan dilakukan penginsertan kembali data bahan baku yang sudah sesuai dengan yang baru tadi, yang di input tadi. Nah, tidak hanya bahan baku, ada database lain yang juga berkaitan, yaitu database kandungan gizi. Jadi, database kandungan gizi ini adalah daftar kandungan gizi dari makanan yang ada. Sistem juga akan melakukan penghapusan terhadap data lama di database kandungan gizi sebelum akhirnya akan menginsert data yang baru. Sekian. Nah, kemudian selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai desain dari sistem ini. Oh, maksud saya layanan ini. Jadi layanan ini akan dipanggil dengan endpoint put menu garis miring T2 ID, di mana ID ini adalah ID menu yang akan diedit. Kemudian, untuk data-data lainnya akan dikirim melalui form data yang akan menggunakan bantuan Axios. Jadi di sini
ada beberapa data yang akan dikirim atau diperlukan. Itu adalah name, tipe datanya adalah string. Ini adalah nama menu makanan yang akan diedit. Kemudian ada resep, itu tipe datanya juga string. Ini adalah resep makanan. Kemudian ada kategori dengan tipe data integer. Kenapa? Karena yang akan disimpan adalah ID kategorinya. Ini adalah ID kategori dari makanan tersebut. Kemudian ada harga dengan tipe data integer yang juga adalah harga dari makanan atau menu tersebut. Kemudian ada foto dengan tipe data file yang merupakan gambar makanan tersebut, tetapi nanti di database itu akan disimpan berupa string karena yang disimpan hanya namanya saja. Sementara filenya akan diupload ke sebuah folder bernama upload. Kemudian ada bahan list. Bahan list ini tipe datanya berupa JSON string. Dia akan menyimpan sebuah array objek yang berisi daftar bahan baku makanan. Kemudian ada kandungan gizi yang juga berisi JSON string atau array objek karena ini adalah daftar kandungan gizi makanan. Di bahan list ini nanti setiap objeknya itu juga akan memiliki em, beberapa field juga di dalamnya ya untuk mengedit di tadi database bahan baku dan database kandungan gizi. Nah, jika respon berhasil, maka nanti user akan mendapatkan sebuah, maksudnya dari front end-nya, nanti akan mendapatkan sebuah JSON dengan sukses sama dengan true. Sementara jika gagal, akan mendapatkan JSON dengan sukses sama dengan false, ditambah dengan sebuah error yang berisi pesan error. Sesuai dengan nanti errornya karena apa. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana input parameter akan diperoleh dan bagaimana return value akan dikomunikasikan dengan client side. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi parameter ini akan diperoleh. Yang pertama ini yang ID ini dari URL. Jadi saat um, user mengklik suatu menu untuk diedit, ID menu tersebut akan sudah ada berada di URL. Dan ini bisa langsung dimasukkan nanti ke titik dua ID-nya ini ya, yang di belakang ini saat memanggil endpoint put menu ini. Sementara itu, untuk data-data lainnya yang ini akan diperoleh melalui sebuah form yang nanti user bisa edit sesuka hati sesuai dengan data yang sudah benar. Tetapi di form tersebut akan tersimpan juga, maksudnya default value-nya ini sudah data yang lama. Jadi kalau misal user tidak mau mengubah, maka ya sudah yang tersimpan ini data lama, diupdate dengan data lama lagi. Nah, kemudian parameter-parameternya akan dikirim ke server side dan untuk dilakukan proses yang tadi. Sementara itu untuk return value-nya seperti yang ini akan dikomunikasikan dengan dikirim, kemudian client side itu bisa melihat melalui suksesnya ini. Jika sukses true, berarti kita bisa tahu bahwa prosesnya ini sudah berhasil. Sementara jika sukses false, kita tahu bahwa ternyata prosesnya itu tidak berjalan dengan baik. Dan untuk mengetahui lebih detailnya, bisa diambil pada ini, field error ini. Oh, kemudian juga layanan ini juga akan menggunakan middleware Malter untuk melakukan penyimpanan file gambar. Seperti itu. Di sini saya akan menggunakan dua tes skenario untuk menunjukkan hasil jika sukses dan hasil jika fail. Jadi yang pertama ini adalah skenario failed, yaitu user memasukkan nama menu yang sama dengan nama menu yang sudah ada sebelumnya. Di sini memang berdasarkan business rules-nya tidak boleh. Nah,
ada menu dengan dua nama yang sama. Di sini contoh input data yang akan saya gunakan adalah nih, name sama dengan ayam goreng Laos. Di sini saya akan sedikit menunjukkan, jadi bisa kita lihat bahwa pada ID paket makanan nomor 44 ini sudah terdapat nama paket makanan dengan nama ayam goreng Laos. Sementara nanti yang ingin saya edit adalah pada ID 11 dengan nama ronde. Nah, harapan hasilnya yang memang seharusnya adalah sukses sama dengan false dan kemudian muncul pesan error bahwa sudah ada menu dengan nama tersebut. Kemudian skenario kedua adalah skenario berhasil, yaitu di sini saya akan memasukkan nama menu yang memang belum ada dan semua data yang valid. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi ronde 7 warna, data nomor 11 tadi. Kemudian resepnya saya kosongi, kategorinya saya ubah nomor 2 dan harganya menjadi 39.000. Expected result atau hasil yang seharusnya saya harapkan adalah saya mendapat sukses sama dengan true. Di sini saya akan mencoba menggunakan Postman untuk demo hal ini. Oke, di sini sudah saya taruh putnya dengan di sini nama saya ada localhost 3001 servernya. Kemudian yang ingin saya update adalah menu dengan ID 11. Karena tadi kita pakai Multer, jadi kita harus menggunakan ini xww.form URL encoded. Di sini saya akan mencoba mengganti menggunakan ayam goreng Laos untuk kita mencoba skenario tes yang pertama. Nah, dan klik send. Nah, di sini hasil yang kita dapatkan adalah sukses sama dengan false dengan error bahwa sudah ada menu dengan nama tersebut. Untuk di sininya memang saya buat 200 agar dia bisa mengirim pesan error seperti yang saya harapkan. Jadi sudah sesuai dengan expected result-nya. Kemudian saya akan mencoba skenario kedua untuk mengganti dengan nama ronde 7 warna. Sebentar maaf. Dan kita klik send. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasil sukses sama dengan true. Dan itu sudah sesuai dengan expected result saya. Kita juga bisa lihat di database apakah 11 sudah berganti ini. Dia sudah berganti nama menjadi ronde 7 warna sesuai dengan harapan. Sekian untuk demo saya. Untuk soal nomor 3 ini, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal selanjutnya, yaitu untuk menjelaskan dari layanan yang tadi saya jelaskan dari sisi server side-nya, dan kali ini akan saya jelaskan untuk sisi client side-nya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, di sini saya akan menggunakan 3 skenario, yaitu skenario satu adalah skenario gagal untuk memasukkan nama menu yang sudah dipakai oleh menu lain. Skenario 2 juga adalah skenario gagal, yaitu saya akan mencoba mengosongkan bagian nama dan harga menu. Kemudian yang skenario yang ketiga adalah skenario sukses, yaitu saya akan memasukkan nama yang
menunya memang belum ada dan dengan semua data yang valid. Sebelumnya kita bisa lihat dulu untuk tampilan server site saya, yaitu seperti ini. Tampilan client site saya maksudnya. Nah, di sini tadi yang kita gunakan adalah dengan ID 11, yaitu dengan nama ronde 7 warna. Ini tinggal klik edit, dan kita bisa langsung melakukan pengeditan. Oke, kita pertama akan mencoba melakukan pengeditan dengan nama ayam goreng Laos. Ini skenario pertama. Nah, di sini akan langsung muncul gagal karena sudah ada menu dengan nama tersebut. Kita lihat versi codingnya. Sebentar. Jadi di sini kegagalan tersebut akan men-trigger pengecekan yang di sini. Nah, di sini dilakukan pengecekan apakah ada dengan nama paket makanan dengan nama yang di input tadi. Namun karena ini edit, saya tambahi dengan ID paket makanan yang berbeda. Karena ID kalau misal samanya dengan ID paket makanan yang sama, itu berarti nama makanannya tidak diubah. Jika ternyata resultnya ini lengthnya lebih dari 0, berarti ada. Dan dia akan mengirim ini, success false dengan error sudah ada menu dengan nama tersebut. Kemudian kita coba lihat dari sisi client side-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau setelah melakukan mengirim data tadi di put menu, hasilnya akan diambil. Nah, ini dilakukan pengecekan kalau hasilnya suksesnya sama dengan false, maka akan muncul sebuah peringatan dengan nama gagal menambahkan hasil error. Eh, seperti yang ini. Nah, ini. Kemudian lanjut ke skenario kedua, yaitu mengosongkan bagian nama dan harga menu. Ini juga salah satu rules yang tidak diperbolehkan ya untuk kita lakukan. Nah, di sini dia tidak akan bisa dikirim. Akan terus seperti ini. Kenapa? Karena di bagian client side-nya, di sini saya sudah memberikan required untuk bagian harga dan bagian nama, sehingga keduanya tidak boleh dikosongi. Jadi mau berapa kali pun tidak akan bisa terkirim karena memang tidak boleh di inputnya sendiri, tidak boleh kosong. Lanjut untuk skenario yang ketiga, itu adalah saya akan mencoba suksesnya, yaitu memasukkan nama menu yang belum ada dan semua nama data yang valid. Di sini saya akan memasukkan nama ronde 10 warna, beda dengan yang tadi ya. Kemudian harganya saya masukkan 42.000. Bisa. Nah, di sini akan melakukan submit. Kemudian kita coba langsung saja ronde 10 warna dengan harga 42.000. Gitu. Nah, jadi kalau yang valid tadi, maka saya itu akan menjalankan seluruh fungsi ini, fungsi put di sini. Ini adalah versi coding dari flowchart yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, pertama di sini adalah melakukan pengecekan. Kemudian di sini adalah jika ternyata memang belum ada dengan nama sama, di sini akan dilakukan em, pengecekan gambar yang lama dan gambar yang baru. Kemudian ini penghapusan gambar yang lama dengan di-unlink. Kemudian di sini adalah jika ternyata ada gambar baru, ini di sini, maka jumlah
Parameternya yang akan dikirim ini ada foto, tapi jika tidak nggak ada. Kemudian ini dilakukan update untuk paket makanan. Nah, kemudian lanjut ini adalah penghapusan untuk daftar bahan sebelum diinsert lagi dengan data yang baru. Kemudian ini adalah penghapusan untuk gizi makanan dan diinsert lagi dengan data gizi makanan yang baru. Setelah semuanya berhasil, maka nanti akan dikirim status 200 dengan JSON sukses sama dengan true. Sekian penjelasan dari saya untuk nomor 4. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.